Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan kepada semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menyambut ibadah bersama Tuhan Yesus dengan satu pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi kita ulangi. Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami mau memulai menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini, hari Sabat tanggal 19 Juli tahun 2020 Bapa. Ada Engkau urapi kami semua sebagai anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada, sehingga firman Allah yang kami dengar malam ini akan menyatu dengan kehidupan kami, untuk membimbing kami Bapa dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pencobaan ini bagi kami Bapa. Namun kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri, tapi Engkau akan memimpin kami Bapa dalam melintasi semua tasik kehidupan ini Bapa dengan penuh sukacita dan sejahtera, untuk membawa berkat bagi kami anak-anak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pada hari Sabat ini Bapa. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima tabisan dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan semua pendengar firman Allah yang Tuhan Yesus kasihi, nas pemimpin kita pada minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2020 ini dia terambil daripada Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23
Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaан Yesus dan syarat-syaratnya mengikut Dia. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah nats pembimbing kita pada Minggu tanggal 19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari kita nyanyikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat, kita masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Atau dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kesalahan, kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan,
ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana yang tercantum di dalam liturgi kita sebagai Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, kini tiba saatnya di mana kita akan masuk langsung untuk membaca firman Allah yang akan kita renungkan pada tanggal 19 hari Sabat ini. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Amin. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari
kita siapkan diri kita masing-masing untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kami datang kepadamu Bapa, karena kami tahu, kami yakin dan kami percaya bahwa dikala kami datang kepadamu, Engkau mengulurkan tanganmu yang penuh kasih. Engkau menyambut kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu hamba menyerahkan pelayanan firman ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memandang dan melihat begitu banyak salib yang kami anak-anak-Mu harus memikulnya Bapa. Dan Engkau berfirman, barang siapa yang mengikut aku hendaklah dia pikul salib dan iringlah aku. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh umat dan jemaat-Mu. Kami serahkan semua pendengar yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Kami mohon biar Allah Rohul Kudus mengurapi kami semua Bapa, supaya kami tahu, kami yakin dan kami percaya bahwa barang siapa yang mengiring Engkau dan memikul salibnya, maka Engkau akan menyambut mereka. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan mereka, dan pada akhirnya Engkau akan mengangkat salib yang mereka pikul, bahkan kami pikul, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau dan menyapa Engkau, ya Aba, iya Bapa. Terima kasih Bapa. Jemaat yang mendengarkannya, umat-Mu yang mendengarkan suara-Mu pada hari Sabat ini Bapa, tanggal 19, Engkau urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Semua yang mendengarkan, supaya mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau, tidak ada seorang pun yang jatuh dan hilang di hadapan Engkau Bapa. Begitupun juga kami hamba-hamba-Mu Bapa. Semua pergumulan anak-anak-Mu hamba letakkan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Engkau ambil alih semua itu Bapa. Engkau buka jalan bagi mereka, sehingga lewat firman ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya dimampukan untuk bangkit, untuk memandang pada salib Kristus yang akan memberkati, yang akan mengurapi dan akan menguatkan kami, sehingga kami boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup dengan tidak ada barang cacat dan celah. Oleh karena kuasa dan kasih-Mu selalu menyertai dan mengiringi kami sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Engkau tugaskan menyampaikan firman malam ini. Hamba didampingi oleh cucu-cucuku Bapa. Engkau juga memberkati kami semua. Engkau mengurapi kami semua. Dan biar lewat firman ini Engkau akan menjawab segala pergumulan hamba-Mu dan anak-anakku, cucuku, mantu-mantu, dan seluruh jemaat, bahkan seluruh orang yang mendengarkannya Bapa. Supaya mereka tetap yakin dan tetap percaya bahwa dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, segala beban kami dapat dicuti, dan kemurahan dan kasih Tuhan akan turun mengurapi kami semua dengan anugerah-Mu Bapa, sehingga kami boleh memandang akan kemuliaan-Mu pada waktu nafiri terakhir berbunyi bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa sembahyang kami Bapa. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh akan menyerahkan kehidupan kami semua untuk diberkati oleh firman-Mu ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, segala kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara, di bumi dan di bawah bumi yang mau mencuri mengambil firman ini daripada kami, bahkan dari anak-anak-Mu yang mendengarkannya, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan itu Bapa. Dan biar Allah Roh Kudus mencengkeram kehidupan kami Bapa, supaya sungguh-sungguh firman ini akan menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini ke depan. Sehingga kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala apapun yang merintangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus,
firman Allah yang akan kita dengar bersama pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2020, atau dengan kata lain bahwa di hari Sabat yang indah ini, firman itu terambil daripada Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 dengan judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kembali lagi saya ulangi, firman Tuhan yang terambil daripada Matius pasal yang ke-10 ayat ke-38. Demikianlah kata Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itulah firman Allah yang akan menjadi bahagian renungan kita di hari Sabat yang indah ini, yang terambil daripada Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Jemaat dan saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Matius 10 ini di mana Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada kita sekalian mengenai bagaimana kita harus menjadi seorang murid yang setia untuk mengiring dia dalam mengikut dia dan memikul salib. Seorang murid hendaklah dia mengikut apa yang dikatakan oleh gurunya. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita ikut dia dengan setia, maka dia menjanjikan apabila kita dengan setia mengikuti dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang melanda kehidupan kita ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita berada di dalam tangan genggaman kekuasaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kehidupan setiap orang yang mau mengiring Tuhan dengan setia dan jujur. Karena selama kita masih numpang dalam dunia ini, kita harus tahu bagaimana kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan-persoalan yang senantiasa mau datang dan menerpa kehidupan kita sebagai anak-anak atau sebagai orang-orang percaya dalam mengiring Kristus. Karena dikala kita mengambil sikap untuk mengiring Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka iblis tidak pernah tinggal diam. Karena firman Allah berkata bahwa iblis itu dia berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dan dia tidak mengkehendaki supaya kita mau setia mengiring Kristus dan memikul salib yang Tuhan perkenankan bagi kita, atau yang kita sementara menjalani hal itu dalam kehidupan kita untuk mengiring Kristus. Oleh sebab itu lewat firman di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23, Tuhan Yesus juga katakan kepada semua orang yang mau mengiring dia, yang mau mengikuti dia. Firman-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berarti lewat pemimpin kita tadi, Tuhan mengajak kita bahwa kalau kita mau mengikut Dia, kita harus menyangkal diri. Apa artinya ini? Artinya kita harus memisahkan diri daripada perkara-perkara dunia ini yang mau menjatuhkan kita. Artinya kita harus melepaskan diri daripada tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi. Sebab kalau kita masih melekat dengan itu semua, maka berarti tidak ada jalan keluar bagi kita untuk menggapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya, dan apalagi kita sebagai murid-muridnya. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus selama Dia melayani kita 3,5 tahun di dalam dunia ini, kita melihat bahwa begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan ini yang Dia alami. Banyak masalah-masalah yang datang silih berganti untuk menghalangi Dia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyampaikan isi hati Bapaknya untuk kepada manusia yang sudah jauh daripada Tuhan, manusia yang sudah kehilangan pegangan kehidupannya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Maka itulah tugas dan beban Dia yang Bapa berikan kepada Dia, supaya Dia pergi masuk ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk menghentar orang-orang berdosa yang memikul salibnya yang begitu berat oleh karena situasi dan keadaan. Maka Dia punya tugas itu. Dia harus menanggung semua itu, sampai-sampai Dia harus memikul salib itu, dan Dia harus naik dan melintasi satu bukit yang cukup menegangkan sampai ke Golgota, di mana Dia akan disalibkan di sana. Kita lihat begitu banyak tantangan dan pencobaan Dia, sehingga Dia harus memikul salib itu, walaupun Dia harus melalui jalan yang disebut Via Dolorosa. Tapi saya percaya bahwa sebagai anak, tentu Bapa tidak meninggalkan Dia seorang diri. Walaupun Dia berkata, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sekali lagi saya mau katakan bahwa doa itu tidak dijawab oleh Bapaknya. Dikala Dia menyerahkan dirinya untuk memikul salibnya yang begitu berat, yaitu dosa saudara dan dosa saya, dosa umat manusia. Dia jatuh di tengah jalan, salib menindih Dia. Walaupun ada yang membantu Dia untuk memikul salib, tetapi kita lihat bahwa lewat penderitaan itu, akhirnya Dia sampai kepada tujuan yang Bapa perkenankan bagi Dia, yaitu di Bukit Kalvari, Bukit Golgota. Dan di sanalah Dia disalibkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kata barang siapa di dalam nats firman kita tadi pada Lukas 10 ayat 38. Kata barang siapa disebutkan paling sedikit 10 kali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ini. Itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang sangat penting untuk membawa pemisahan. Sebab di dalam Matius pasal 10 ayat 38 itu, Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, dia tidak layak bagi. Berarti segala tantangan dan pencobaan yang kita setiap hari memikul itu, kita harus letakkan dan kita harus bawa kepada Yesus.
Karena tidak ada satu manusia di dunia ini dapat melepaskan kita dari beban itu, jemaat. Tidak ada satu manusia yang dapat melepaskan beban itu daripada kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Tidak ada. Karena semua manusia sudah berkelimpangan dengan dosa dan sudah membuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Bagaimana dia dapat menyelamatkan diri daripada beban itu? Selain dia harus datang pada Yesus. Dengan sikap kerendahan hati dia harus angkat tangan pada Tuhan dalam pergumulannya. Bahkan bila perlu, dengan ceceran air mata, dia harus katakan pada Tuhan lewat doanya, Bapa, aku tidak sanggup untuk memikul salib ini. Oleh karena beban yang aku pikul ini terlalu berat. Dan aku percaya kalau aku menyerahkan beban salib ini kepadamu, maka engkau tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Kasih dan anugerahmu engkau akan turunkan kepadaku. Supaya salib ini menjadi ringan. Sebab engkau berfirman, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Artinya Yesus sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dikala kita memikul salib dan kita meletakkan itu di bawah kakinya, maka kuasa dan anugerahnya akan turun kepada kita. Kuasa dan anugerah itu akan memeluk kita dengan penuh kasih. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang hidup. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri memikul salibnya. Oleh sebab itu, firman Allah dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 8 ini sebagai satu ajakan kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Bahwa setiap hari di mana salib itu kita pikul dan kita letakkan pada Yesus, dan Yesus akan ulurkan tangannya yang penuh kasih. Dan dia akan mengangkat beban itu daripada kita. Itulah kuasa dan kasihnya. Kasih yang tidak ada batas. Kasih di atas segala-galanya. Karena dia tidak akan membiarkan seorang pun akan binasa. Dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Supaya mereka boleh dipersatukan kembali lewat salib yang dipikul. Dan disitulah kebesaran Allah kita yang luar biasa yang harus kita hayati. Bahwa oleh kasih rahmat dan anugerahnya, maka anaknya yang tunggal diberikan kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Supaya dalam fokus kita untuk mengiring dia harus betul-betul dengan jujur. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan oleh karena ada bujukan rayu daripada dunia ini dengan segala kemanisannya, lalu kita tidak kehendaki untuk memikul apa yang dia kehendaki bagi kita pikul. Tetapi marilah dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh penyerahan total pada dia. Marilah kita rangkumkan semua beban salib, beban yang menjadi salib bagi kita itu. Salib untuk keluarga, nampaknya hidup kita mengalami tantangan-tantangan, apalagi kita sementara mengalami satu musibah yang luar biasa yang bernama pandemi COVID-19. Sebagai orang-orang percaya kita harus bersatu. Sebagai bangsa kita harus bersatu. Semua agama saya mengajak kita supaya kita semua bersatu. Bersatu padu. Sama-sama kita angkat tangan kepada dia Allah yang Maha Kuasa. Allah Yehova Jireh, Yehova Ninsi, Yehova Rafa, Yehova Sabaoth. Kalau kita semua mengangkat tangan pada dia dan menyerahkan beban ini pada dia, maka saya yakin dan saya percaya dia akan turunkan tangannya yang penuh kasih. Dia akan menjamah itu semua daripada bangsa kita. Supaya bangsa kita boleh yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar.
Untuk kita dilepaskan dari segala beban, dilepaskan dari segala salib yang kita pikul. Dan disitulah baru kita mengaku. Sebagaimana prajurit yang waktu memandang dia disalib, setelah dia menyerahkan diri pada bapaknya, apa kata prajurit itu? Sungguh dia ini anak Allah yang hidup. Di situ baru manusia mengetahui bahwa Yesus Kristus dia adalah anak Allah yang hidup, yang sanggup menyelesaikan segala beban yang merupakan salib bagi kita sekalian selaku orang-orang percaya, dan bagi kita yang mau percaya kepada dia sebagai anak tunggal Allah yang telah datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Firman Allah berkata dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia yang mau percaya kepada dia sebagai juru selamat di dunia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita yang hidup. Sudah berulang kali saya katakan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, imam-imam boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang disebut oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam, Isa alaihi wassalam. Itulah namanya, nama yang sudah diurapi oleh Bapaknya, nama yang dapat menyelesaikan segala masalah beban kehidupan orang yang percaya kepada dia. Sebab itu lewat firman ini saya mengajak kita semua, mari kita datang pada dia. Kita serahkan beban pergumulan, kita serahkan beban penderitaan daripada bangsa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita angkat tangan ramai-ramai, kita serahkan itu semua pada dia. Dan kalau kita serahkan dengan penuh keyakinan dan percaya kepada dia sebagai anak tunggal Allah, maka dia akan turunkan tangannya yang berkasih. Sepatah kata saja keluar daripada mulutnya, yang oleh firman Allah di sana berkata bahwa firman itu adalah pedang bermata dua, dan itu kalau diucapkan firman itu dari mulutnya mengenai tantangan ini, maka sebentar itu pula kuasa daripada firman itu akan menghancurkan pandemi COVID-19 ini dari bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Dan dia akan letakkan itu dalam api neraka di sana. Dan oleh sebab itu mari jemaat, mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, hai setiap orang-orang percaya, kita angkat tangan sama-sama pada dia, penguasa di sorga dan di bumi. Kita serahkan segala beban ini ke dalam tangan dia, supaya ekonomi kita boleh kembali dipulihkan oleh kuasanya lewat pemerintahan yang sah Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin dengan seluruh pembantu-pembantunya. Sebab dikala dia mengucapkan sepatah kata mengenai pandemi COVID-19 ini pergi, maka pandemi COVID pergi. Dan kalau pandemi COVID sudah pergi, dia akan memberkati bangsa kita, dia akan memberkati pemerintah kita, dia akan memberkati kita semua yang bersandar dan berharap pada dia. Dan oleh sebab itu lewat firman ini, marilah kita sadar diri, jemaat, anak-anak Tuhan yang dikasihi orang-orang percaya. Kalau begitu, apa itu? Apa arti memikul salib? Yang pertama, memikul salib merupakan suatu kewajiban dari orang-orang percaya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, maka akibat yang harus ditanggung, yaitu kita akan disebut orang yang tidak layak bagi kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, bahwa kita tidak layak bagi apa yang telah disampaikan oleh firman Allah lewat mulut Yesus sendiri, yaitu barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Yang kedua, apa arti memikul salib? Memikul salib bukanlah suatu tamasyak, melainkan suatu barisan yang menyatakan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita benar-benar merupakan pengiring Kristus, walaupun ada penderitaan yang kita alami. Walaupun banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan ini, tapi kalau kita bersatu hati dan kita katakan, aku mau iri engkau sampai akhir Bapa. Walaupun beban yang merupakan salibnya aku pikul ini, aku yakin dan aku percaya kalau aku menyerahkan itu semua pada engkau, maka engkau akan ambil over itu semua Bapa. Karena engkau datang untuk aku. Dia datang untuk kita semua. Dia datang bukan untuk hanya orang Kristen, saudara-saudaraku, kekasih Kristus. Firman Allah mengatakan dia datang untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi berarti dia bukan datang hanya untuk orang Kristen saja, tidak. Banyak orang Kristen juga masih melakukan hal-hal yang tidak berpatutan yang kehendak dia. Kita lihat saja, masih banyak anak-anak Tuhan yang korupsi. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hari Sabat saja mereka tidak memperdulikan hal itu. Bahkan hari Sabat mereka pergunakan untuk pergi berfoya-foya, pergi ke puncak, pergi kemana-mana untuk mencari kesenangan duniawi. Hari Sabat saya yang dia perintahkan, sabatkanlah hari Sabat itu untuk dia. Ada kalanya anak-anak Tuhan tidak menghargai itu dan tidak melakukan hal itu. Mereka pergi saja urus bisnis mereka di hari Sabat. Mereka pergi sesuka hati mereka, tidak memperhatikan apa yang dia kehendaki. Padahal itu satu perintah kepada kita sekalian. Dari gereja satu pindah ke gereja lain, oleh karena firman Tuhan itu terlalu keras dan sebagainya. Oleh karena firman Tuhan itu, seolah-olah pendeta itu hanya mengarahkan kepada aku. Bukan, firman Tuhan itu dia semua untuk kita semua. Dan itulah merupakan suatu anugerah daripada Tuhan. Kita harus buka hati kita untuk menerima firman kebenaran itu. Supaya lewat firman kebenaran itu kita boleh datang pada Tuhan dan kita menyerahkan segala salib kita, beban kita yang merupakan salib itu kita serahkan pada Dia. Supaya oleh kasih dan rahmat dan anugerahnya, maka Dia akan ambil alih itu salib. Dia akan pikul itu salib. Kita lihat saja bagaimana Daud. Daud menghadapi tantangan yang begitu berat. Atau dengan kata lain, Daud memikul salib yang begitu berat. Di mana Saul sendiri ingin membunuh dia. Anak kandungnya sendiri ingin menghancurkan dia. Lewat keturunan bapaknya. Kita lihat banyak hal. Juga di dalam kitab Perjanjian Lama. Abraham juga kita melihat begitu banyak tantangan yang dihadapi. Dan oleh sebab itu Allah berfirman kepada dia, Abraham, jangan engkau takut. Aku menyertai engkau, aku akan mendampingi engkau. Dan Allah menurunkan salah satu penjaga bagi Abraham, yaitu Melkisedek. Sehingga Abraham pergi berperang kemana saja, Melkisedek selalu menyertai dia. Dan Tuhan selalu menyertai dia. Dan kita lihat juga banyak masalah yang terjadi pada Perjanjian Lama. Ada kalanya mereka tidak kuat memikul salib, mengikut Yesus. Yang banyak yang jatuh. Kita lihat zaman saat ini juga. Begitu banyak anak-anak Tuhan. Dengan mudah dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pergi meninggalkan anugerah yang Allah Bapa sudah berikan pada dia. Demi untuk memburu kekayaan dunia ini. Kita lihat di mana-mana terjadi. Sehingga akibatnya banyak yang korupsi. Bantuan pemerintah banyak diselewengkan. Banyak yang terjadi. Dan oleh sebab itu firman Allah berkata, orang yang tidak mau memikul salib, mengiring ke Tuhan, dia tidak akan diselamatkan. Dengan kata lain, dia akan pasti masuk neraka.
Tapi kalau dia dengan sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan menyerahkan beban yang merupakan salib itu kepada Tuhan. Dengan lain perkataan, kalau dia memikul salib itu dan dia serahkan itu di kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengambil over salib itu daripada dia. Sebab sekali lagi saya ulangi, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Doa yang kita naik, persungutan yang kita naik, beban yang kita naikkan pada dia akan tampung itu semua dan dia akan menyelesaikan semua itu bagi kita dan untuk kita. Dari situlah baru kita lihat bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih karunia-Nya melebihi segala tantangan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Bersandarlah pada Dia. Ikutilah Dia. Dan serahkanlah hidupmu pada Dia. Karena di dalam tangan Dia ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya yang mau datang kepada Dia. Dengan beban salib yang Dia mau serahkan pada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih Kristus, berarti bukanlah merupakan suatu tindakan pasif, melainkan suatu tindakan proaktif yang dituntut daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam dunia ini yang penuh dengan keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan mata, serta hidup dalam keangkuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Namun biarlah Kristus tetap hidup di dalam kita, sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Galatia pasal 2 ayatnya ke-10. Biarlah Kristus dapat menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau kita datang pada Dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kalau Dia menguasai seluruh kehidupan kita, maka beban yang kita bawa pada Dia akan ambil over semua itu. Dan Dia akan menyelesaikan semua itu bagi kita dan untuk kita. Sehingga digala kita bangun pagi-pagi, kita boleh merasa ada sukacita, ada damai, ada pengharapan bagi kita untuk menggapai apa yang kita butuhkan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baca dalam surat Rasul Petrus, dalam 1 Petrus pasal 1 ya ayat ke-9, menyiratkan tujuan daripada salib ini, yaitu keselamatan bagi jiwa kita. Jadi berarti tujuan salib ini tidak dapat dielakkan atau dihindari oleh setiap pengikut Kristus. Karena itu memikul salib ini adalah untuk semua orang percaya, baik pendeta maupun jemaat. Berarti salib yang kita pikul ini kita harus letakkan dengan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita letakkan itu semua pada Dia, maka Dia akan menyelesaikan itu bagi kita, jemaat. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Jadi marilah kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa ada satu keunikan daripada salib itu, ialah bila kita tidak memikul salib, maka kita tidak layak menjadi murid Yesus. Jadi berarti di sini kita lihat keunikan daripada salib yang kita pikul itu. Kalau kita tidak letakkan pada kaki Yesus, maka kita tidak akan layak menjadi murid Yesus. Tapi kalau salib itu kita serahkan pada Dia dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyerahan total pada Dia, maka saya percaya kita akan menjadi anak kebanggaan bagi Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau aku datang pada Dia sebagai Bapa, maka Dia akan membuka tangannya dan memeluk aku. Disitulah maka kita akan melihat betapa kasih. Perumpamaan anak yang terhilang, perumpamaan 10 anak darah
5 yang bijaksana, 5 yang kurang bijaksana. Umpama anak yang terhilang, dirham yang hilang, itu sudah menyatakan kepada kita semua. Karena apa? Karena seringkali kita melakukan apa yang kita lakukan, kita tidak mau menyerahkan itu pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa diri kita sudah melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa bagi kita, mari kita datang pada Tuhan. Kita serahkan itu semua pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dunia saat ini kita jangan melihat kepada jemaat, tapi kita melihat kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi majelis, diangkat oleh Tuhan menjadi pendeta. Tapi mereka karena hidup, kita lihat banyak yang pergi meninggalkan gereja dan bergabung dengan gereja lain. Karena mereka yakin bahwa gereja di sana itu lebih banyak berkat daripada gereja yang dulu aku layani. Itulah keadaan manusia. Itulah sifat-sifat manusia. Tidak puas dengan apa yang dia sudah terima lewat hamba-hamba Allah. Dia beralih. Dia bermotivasi. Hal-hal duniawi, karena di sana ada berkat. Kalau dia pergi ke sana, ada angpau yang dia terima. Kalau dia pergi ke sana, dia dapat makanan, minuman. Habis ibadah dapat makanan, dapat minuman. Manusia hidup bukan untuk makanan dan minuman saja. Tapi ketahuilah manusia hidup oleh karena firman Allah. Dan senantiasa kita terima lewat hamba-hamba yang sudah ditunjuk. Dan kalau kita lakukan dan kita laksanakan itu dengan setia, maka Tuhan yang adalah sumber segala berkat, dia akan turunkan tangan dan dia akan memberkati kita. Sebagaimana dia memberkati Yakub, sebagaimana dia memberkati Daud, sebagaimana dia memberkati Salomo, sebagaimana dia memberkati Elia, sebagaimana dia memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat itu juga akan turun kepada kita. Sesuai yang apa yang dia janjikan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Oleh sebab itu lewat firman kebenaran ini, saya mengajak kita semua sebagai hamba Allah. Mari, semua beban yang merupakan salib yang kita pikul, kita serahkan semua itu pada Yesus dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tekebur oleh karena harta dunia ini. Marilah kita bersama-sama kita serahkan segala beban kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya yakin kalau kita menyerahkan itu semua pada Dia. Yohanes 15 ayat 7 dia katakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerima. Jemaat, sudah saatnya kita mencari Tuhan. Di saat tantangan yang bangsa kita, yang kita hadapi lewat pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajak kita semua supaya kita harus mencari Tuhan. Dan mengapa Tuhan pindahkan persekutuan dengan anak-anaknya dari gereja ke rumah-rumah tangga kita? Kita harus sadar, kita harus mengerti akan hal itu. Sebab kita melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan hari Sabat saja mereka tidak mau mengkuduskan. Mereka tidak mau pergi ke gereja, padahal dia sudah katakan, sabatkanlah hari Sabat itu untuk aku. Tapi mereka seringkali mementingkan dunia ini lebih daripada Dia, lebih daripada mendengar suaranya. Mereka lebih mementingkan bisnis mereka, usaha mereka, untuk tidak pergi ke rumah Tuhan pada hari Sabat. Mereka pergi melaksanakan bisnis mereka, usaha mereka. Orang seperti ini, bagaimana kehidupan mereka? Kalau Tuhan datang tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Ingat itu jemaat. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, sadar akan hal itu. Ingat akan hal itu. Karena Dia akan datang sebagai pencuri di malam hari. Dan oleh sebab itu kita harus siap sedia. Sebagaimana 5 anak darah yang bijaksana. Semua apa yang dia butuhkan kita sudah siap. Minyak dibuli-buli supaya lampu tidak padam. Dan semua perlengkapan mereka persiapkan. Apa artinya itu? Artinya iman kita untuk mengiring Tuhan. Ingat, jangan sampai kita jual oleh karena kebutuhan hidup. Iman yang Dia sudah berikan kepada kita lewat tetesan darahnya di kayu salib itu
Jangan kita anggap itu enteng jemaat. Jangan kita anggap itu enteng saudara-saudaraku seiman. Penderitaan dia di kayu salib itu membuktikan bahwa dia Allah memperdulikan akan kita sebagai orang-orang percaya. Persekutuan kita dengan dia nanti di surga. Dia akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Bapa. Nah, manakala bunyi nafiri terakhir berbunyi bagi kita masing-masing, sebab hidup ini pada satu saat nanti kita akan bertemu dengan namanya kematian. Kita lihat banyak anak-anak Tuhan karena imannya sudah luntur. Lihat, waktu Tuhan itu datang pada dia, kabur, gelisah, bimbang. Disitulah kita lihat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena dikala dia memanggil kita untuk bersekutu dengan dia pada hari Sabat, kita lebih mementingkan dunia, bisnis kita, cari uang lebih daripada dia. Uang dapat menyelamatkan kita? Tidak. Harta dunia dapat menyelamatkan kita? Tidak. Yang dapat menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, firman yang hidup. Dia itu yang dapat menyelamatkan setiap orang yang mau datang menyerahkan hidup dan salibnya pada dia. Orang yang datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, atau dengan kata lain orang yang mau bertobat sungguh-sungguh untuk datang kepada dia, maka dia akan mengulurkan tangannya yang penuh kasih, dia akan menyambut mereka. Sebab dia sudah berfirman, jangan kamu takut. Dan ketahuilah supaya di dalam Yohanes pasal yang ke-17, pada ayatnya yang ke-24 dia katakan apa? Dia katakan kepada Bapa, Bapa aku rindu supaya di mana aku berada di situ mereka berada. Orang-orang percaya berada. Mereka yang sungguh-sungguh mengikut aku dengan sepenuh hati. Mereka yang sudah menyerahkan segala beban mereka, pakaian mereka yang kotor kepadaku, aku sudah sucikan itu suci, putih bersih seperti salju. Dan mereka itu aku akan hental mereka supaya di mana aku berada di situ mereka berada, Bapa. Satu doa yang luar biasa. Dia sampaikan kepada Bapaknya untuk keselamatan hidup yang kekal, supaya kita percaya bahwa hanya dengan Dialah manusia boleh diselamatkan. Jemaat, kekasih Kristus. Jadi arti daripada salib atau keunikan daripada salib itu ialah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk ambil bagian bersama dengan Dia. Jadi kalau salib itu kita pikul, lalu kita ikut Dia, walaupun beban itu berat, walaupun seringkali kita jatuh bangun dalam memikul salib itu, tapi di saat kita datang pada Dia, kita serahkan itu semua pada Dia, maka Dia akan ulurkan tangan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Itulah keunikan daripada salib. Sebab kita semua mempunyai beban yang bernama salib. Dan Kristus sudah pikul itu semua, ganti kita dan untuk kita. Sebab itu kita harus sadar, lakukanlah untuk Dia. Serahkanlah segala beban hidupmu pada Dia. Maka berarti salib itu merupakan satu kebutuhan bagi setiap orang percaya. Sebab tanpa salib kita tidak akan menerima upah kita, yaitu kemuliaan yang kekal. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18, atau 2 Korintus pada pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Baca itu jemaat. Oleh sebab itu pikulah salib Tuhan dengan sukacita yang benar, sebab ada upah yang akan menanti kita masing-masing.
1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18, sebab pemberitahuan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ingat, sekali lagi saya baca, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu, marilah selama hidup ini masih Dia berikan pada kita, marilah kita dengan beban kita masing-masing, kita serahkan itu semua pada Dia dengan penuh kerendahan hati dan dengan angkat tangan penyerahan total pada Dia. Maka saya yakin Dia akan menyambut. Dan Dia kalau menyambut itu, Dia akan menyelesaikan semua itu bagi kita. Jangan takut. Masalah bisnismu, masalah jabatan, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Karena Allah yang kita sembah, Dia menentukan semua itu bagi kita. Dia mempunyai kekuasaan untuk memberi dan untuk mengambil. Kita ikuti Dia sepenuh hati dan menyerahkan kepada Dia akan memberi jalan keluar. Rahmat dan anugerahnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Ikutlah Yesus sampai akhir. Sabatkanlah hari Sabat itu bagi Dia. Carilah Dia selama Dia berkenan untuk ditemui. Sebab Dia berfirman, sudah saatnya kita harus mencari Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 ini, kita harus makin cari Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan pencobaan, tidak perlu kita takut. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang selalu memimpin saudara dan membimbing kita semua. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan itu. Dan Dia sudah siapkan bagi kita sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita nyanyikan kembali pujian Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Firman-Mu Bapa, hamba sudah sampaikan bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu, dan bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Hamba menyerahkan apa yang sudah hamba taburkan pada hari ini, hari Sabat ini kepada mereka. Baik di rumah tangga mereka masing-masing maupun di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran mereka, kehidupan mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu dan mau melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi mereka, bahkan kami lakukan. Karena selama kami hidup dalam dunia ini Bapa, begitu banyak beban yang merupakan salib yang kami hadapi, yang kami pikul dari hari lepas hari. Tanpa uluran tangan-Mu yang penuh kasih Bapa, maka salib ini akan tetap menindih kami dan menyerumuskan kami masuk dalam jurang kebinasaan. Tetapi kalau salib yang kami pikul merupakan beban kehidupan dan masalah-masalah kehidupan selama kami masih dalam dunia ini Bapa, dan kalau kami serahkan itu semua pada Engkau, hamba yakin dan hamba percaya Engkau akan turunkan tangan-Mu Bapa. Engkau akan mengangkat salib itu daripada kami. Karena kami tahu firman-Mu berkata setiap orang yang datang kepadamu tidak Engkau tolak. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan banyak masalah Bapa. Hari ini kami berjanji lain, tapi besok kami sudah lakukan lain. Hari ini kami berkata ya dengan segenap hati, tapi esok sudah lain lagi perkataan kami Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ini dalam tangan kuasa Yesus. Karena kami tahu, kami yakin dan kami percaya, hanya bersama dengan Engkau sajalah kami boleh melihat akan berkat-berkat-Mu. Kami boleh melihat akan kemuliaan-Mu yang Engkau akan peruntukkan dan berikan pada kami sebagai anak-anak-Mu. Dan selalu bergantung dan berharap akan kasih-Mu Bapa. Oleh sebab itu hamba serahkan jemaat. Hamba serahkan semua para pendengar. Hamba serahkan pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapa, dan seluruh pembantu-pembantu presiden dan wakil presiden, sampai kepada polisi dan tentara. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja-Mu, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Apalagi di tengah-tengah bangsa kami, negara kami sementara menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa, yang masih terus-menerus memakan korban begitu banyak. Tiap hari kejatuhan korban bukan sedikit. Tapi kasih dan anugerah-Mu tetap tidak pernah Engkau angkat daripada bangsa kami. Sehingga walaupun ada korban yang jatuh dan meninggal oleh karena pandemi COVID-19 ini, tetapi kita melihat banyak juga yang Engkau sembuhkan lewat pengobatan daripada para dokter-dokter dan para perawat yang Engkau perkenankan dan telah Engkau berkati untuk dapat melayani setiap anak-anak-Mu, setiap umat, setiap bangsa kami yang mengalami pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak juga yang disembuhkan oleh Engkau. Kami
kami percaya pada firman Bapa. Bahwa juga tanpa obat, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan ini pada Engkau Bapa, dengan penuh kerenahan hati dan sambil mengangkat tangan dan air mata kami kepadamu, Engkau akan turunkan tangan dan Engkau akan mengatakan bahwa tidak perlu kamu takut, karena aku akan menyertai engkau. Dalam kalimat ini engkau akan mengangkat semua itu daripada kami, karena mujizatmu masih ada pada kami anak-anakmu yang bersandar dan bergantung bahkan berharap kepada kasih-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu kami serahkan segala beban bangsa kami, negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, berkati Wakil Presiden Maruf Amin, berkati seluruh pembantu-pembantu beliau berdua, sampai kepada polisi dan tentara, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu bagi bangsa kami ini Bapa. Sehingga kuasa dan mujizat-Mu akan terjadi, sehingga pada saat Tuhan nanti, maka kuasa firman-Mu akan terjadi, dan sepatah kata saja keluar daripada mulut-Mu sebagai firman yang hidup, maka kuasa-Mu juga akan berjalan dan menghancurkan, bahkan menguburkan pandemi COVID-19 ini dari bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia yang senantiasa bersandar dan berharap akan uluran tangan-Mu yang penuh kasih untuk menyelamatkan, supaya ekonomi bangsa kami dapat dipulihkan, ekonomi bangsa-bangsa di dunia dapat dipulihkan Bapa, sehingga kami boleh kembali hidup dan menghidupi akan sesama kami yang membutuhkan akan segala sesuatu. Oleh sebab itu sekali lagi berkati Presiden Jokowi dan Maruf Amin dan seluruh para pembantu-pembantu mereka, sampai kepada tentara dan polisi dan TNI. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga DPR RI, MPR RI, DPD RI, sampai kepada DPRD tingkat 1, tingkat 2, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah-lurah, kepala-kepala desa dan aparat-aparat desa semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu. Tidak akan sekali-kali meninggalkan bangsa kami Bapa. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami Bapa. Pulihkanlah segala tantangan dan pergumulan daripada bangsa kami ini Bapa, supaya sungguh-sungguh bangsa kami ini boleh berserah dalam tangan kuasa-Mu, supaya kasih-Mu akan turun mengalir untuk menjadi berkat dan anugerah bagi bangsa kami ini Bapa, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga beban kehidupan bangsa kami dapat terselesaikan. Dan ajarlah bangsa kami ini supaya mentaati akan segala peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, supaya tetap memakai masker di mana kami berjalan, kami pergi mencari hidup, supaya kami juga menjaga jarak antara satu dengan yang lain, supaya kemurahan dan kasih Tuhan akan memberkati kami, sebab pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia ini. Sebab itu kami serahkan pemerintah kami Bapa, berikan hikmat, marifat dan akal budi bagi mereka Bapa, supaya presiden kami dan wakil presiden dapat memimpin negara kami ini dengan penuh sukacita dan sejahtera menghadapi semua tantangan ini Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan semua ini pulang pada Engkau yang sudah memberkati pemerintah kami. Juga kepada gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan-Mu, para majelis, para jemaat. Tuhan juga ulurkan tangan Tuhan untuk memberkati setiap firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu,
supaya jemaat dan orang-orang percaya dapat mengikuti itu Bapa, dan mendengarkan itu dan melaksanakan itu dalam kehidupan mereka, supaya kasih rahmat anugerah Tuhan akan turun untuk memberkati kami semua, sehingga dalam waktu yang Tuhan tentukan nanti kami sudah kembali semua berbakti di rumah-Mu Bapa, dengan tidak takut dan gentar akan pandemi COVID-19 ini lagi Bapa, karena Tuhan lewat kuasa-Nya akan menghancurkan semua itu dengan firman Allah yang penuh kuasa, sebagai pedang bermata dua yang akan menghancurkan semua itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Khusus hamba berdoa kepada gereja-Mu ini Bapa, kepada jemaat Gereja Kristen Ekumene Indonesia Bui Mutiara Kasih, dan para sinode kami, MPP kami Bapa, dan gereja-gereja di bawah naungan kasih-Mu lewat Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Tuhan berkati para majelis sinode, para majelis MPP Bapa, pendeta-pendeta hamba-hamba. Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk saling membangun, saling membantu, dan saling mengasihi satu dengan lain. Sebab di atas kasih satu dengan lain, Tuhan akan bertakhta di atas kehidupan kami semua selaku jemaat, selaku gereja-Mu. Terima kasih, berkati PGI, berkati semua gereja-gereja Tuhan, berkati semua para hamba-hamba-Mu yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberitakan firman secara online kepada setiap anak-anak-Mu dan kepada setiap orang yang mendengarkannya Bapa, supaya firman itu akan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan pegangan bagi semua yang mendengarkannya, supaya mereka tahu, mereka yakin bahwa hanya dengan Tuhan sajalah maka segala sesuatu dapat selesaikan. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu yang mendampingi hamba untuk menyampaikan firman ini secara online. Tuhan berkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Tuhan berkati hamba-Mu dengan segala pergumulan hamba-Mu Bapa. Ini untuk masa depan jemaat dan gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan kawan-kawan hamba yang berjuang Tuhan untuk menggapai sesuatu jabatan. Tuhan berkati mereka, bahkan berkati kami semua. Anak-anak Tuhan, maka orang-orang percaya yang hari ini merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Kasih Bapa, kami juga mendoakan salah satu kawan seperjuangan kami yang pada hari ini juga dia berulang tahun, yaitu Dr. Iksan Abdullah SHMA. Tuhan memberkati dia dan berikan umur panjang, kesehatan bagi dia dan keluarganya, dan berkati dia dalam pekerjaan dan tanggung jawab sebagai salah satu petugas inti daripada Wakil Presiden Republik Indonesia. Tuhan berkati dia dalam setiap pekerjaannya untuk kemuliaan nama-Mu, dan berkati juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa, firman yang sudah Amba sampaikan, Tuhan urapi dengan Roh Kudus supaya setiap yang mendengar firman ini, bahkan kepada semua para jemaat yang mendengarkannya, supaya mereka sungguh-sungguh mau menyerahkan segala kehidupan dan yang merupakan beban salib mereka dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, dan angkat itu daripada kehidupan mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kesulitan, kesukaran akan ekonomi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapakku yang baik. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Bapa, dengarkan dan sempurnakan apa yang sudah Hamba sampaikan pada hari Sabat ini Bapa, tanggal 19. Lalu Bapa sempurnakan itu bagi kami semua. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami semua. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, umat-Mu dan bangsa-Mu ini Bapa. Lalu Bapa meringkat dengan Bapa yang penuh kasih. Dengar dan sambut doa sembahyang kami yang kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, di akhir ibadah kita pada hari Sabat tanggal 19 ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita mendapat berkat daripada Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, yaitu dari El Shaddai. Kita nyanyikan lagu ini kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita aminkan firman Tuhan yang kita sudah dengar di hari Sabat tanggal 19 ini. Dan biar firman itu akan menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita sekalian, sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus yang telah menyerahkan kehidupannya supaya kita diselamatkan. Supaya doanya dalam Yohanes 17 kepada Bapaknya, di mana Dia berada, di situ kita berada. Mari angkatlah tanganmu, jemaat. Angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini, esok terus kekal, sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.